Halo sobat, siapkan catatan sobat semua. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya sobat semua bisa panen ayam kampung pedaging tanpa menggunakan modal pakan, yang mungkin hanya sobat semua dapatkan di channel ini. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Semoga yang sudah klik video ini dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah tentunya. Oke sobat, hari ini kita bahas pelan-pelan mengenai panen ayam kampung pedaging per bulan itu tanpa menggunakan modal pakan atau tidak mengeluarkan modal pakan dari kocek pribadi atau dari sumber yang lain selain sumber ayam itu sendiri. Bagaimana triknya? Mari kita bahas. Lebih enak sambil duduk saja. Nah sobat, saya ingin mengawalinya dari untuk mendapatkan panen ayam kampung pedaging, tentu kita harus melakukan pembesaran. Nah, saya mengawali dari kebutuhan pakan ayam kampung itu sampai panen. Jadi dari 0 sampai panen, kebutuhan ayam kampung itu rata-rata 3 kilogram dengan FCR 3, maka akan mendapatkan bobot ayam itu 1 kilogram. Nah, kalau masalah jangka waktu itu sobat semua relatif ya. Kadang-kadang ayam kampung asli itu bisa 4 bulan atau bisa 3,5 bulan, atau kalau ayam yang joper itu bisa 2 bulan. Kalau ayam KUB bisa 3,5 bulan, 3 bulan itu sudah bisa panen. Nah, itu relatif, tapi rata-rata FCR yang dimiliki ayam kampung itu sekitaran 3. Nah, sobat semua ingat bahwa saya pernah membuat video yang ini ya, yang ini banyak kontroversi, padahal saya di situ menjelaskan analisis secara gamblang dan apakah itu bisa dilaksanakan oleh peternak pemula. Saya kan jawabnya tidak, dan juga ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat-sangat profesional, yang dia itu bisa membuat pakan sendiri, kemudian bisa membuat DOC sendiri. Nah, itu dengan kos pakan yang sangat murah. Nah, dijual dengan harga yang tinggi karena sudah memiliki pasar yang tetap. Tapi karena sobat semua itu tidak menonton, kebanyakan dari mereka itu tidak menonton secara utuh, maka ya hasilnya adalah tidak realistis. Nah, sekarang saya ingin membuatnya sangat realistis, bahwa bagi peternak rumahan itu FCR biasanya yang didapatkan itu 3. FCR itu apa? Banyak yang bertanya. FCR itu adalah feed conversion ratio, atau misalnya berapa sih banyak pakan yang dibutuhkan oleh ayam itu untuk menghasilkan daging. Misalnya kalau ayam itu menghasilkan daging 1 kilo, dengan pakan yang diberikan kepada ayam itu 3 kilo, berarti FCR-nya adalah 3. Cara menghitungnya adalah 3 kilo pakan dibagi 1 kilo bobot daging atau bobot ayam tersebut. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi kalau sobat semua yang bertanya, FCR itu seperti itu. Jadi untuk sampai panen dengan bobot ayam 1 kilo, sobat semua itu membutuhkan pakan 3 kilo. Jadi kalau pakan itu 3 kilo, dengan pakan hari ini kita ambil yang termahal, yang saya punya itu B401 buatan pabrik. Itu untuk bebek pedaging itu adalah 7.000. Sekarang kisaran 6.900 6.800 per kilo. Kalau beli satu sak itu sekitar 340 sekian. Sehingga pakan itu, untuk pakan pabrikan yang saya pakai itu adalah katakanlah 7.000 ya. Nah, 7.000 itu sudah bagus, proteinnya 22%. Jadi saya rasa untuk mengejar
FCR3 itu tidak begitu sulit, bahkan sangat mudah sekali, mungkin bisa lebih rendah daripada itu. Jadi itu ya. Jadi pakan harganya 7.000. Kemudian yang dibutuhkan per ekor ayam itu adalah 3 kilo. Maka kita hitung kalau kita itu memelihara 10 ekor pedaging terlebih dahulu dengan memasukkan DOC itu 10 itu 1 kali 1 bulan. Maka berapa kebutuhan pakannya sampai panen? Kalau 10 ekor, kalau kebutuhan pakannya adalah 3 kilo, maka 3 kilo dikali 7.000 itu berarti 21.000. Kalau 10 ekor berarti 210.000. 210.000 itu sampai panen. Maka kalau sobat semua masukkan DOC itu sebulan sekali, maka sebulan sekali sobat semua harus mengeluarkan pakan 210.000. Bagaimana perhitungannya? Sobat semua lihat video saya yang ini. Nah, itu sudah saya kasih tahu bagaimana perhitungannya. Kalau sobat semua masukkan itu per minggu, maka sobat semua harus mengeluarkan pakan itu 210.000 itu per minggu. Nah, karena kita ini buatnya per bulan untuk mengakali bahwa kita tidak mengeluarkan modal pakan lagi. Terus 210.000 itu dari mana? Nah, 210.000 ini karena kita mengeluarkannya untuk pedaging per bulan, maka 210.000 itu diambil dari penjualan DOC. Maka yang pertama harus sobat semua lakukan harus mencetak DOC sendiri sehingga DOC-nya tidak beli. Jadi berapa sih kebutuhan DOC kalau misalnya sobat semua bisa memelihara memelihara pembesaran tapi tidak mengeluarkan modal? DOC yang dibutuhkan berapa? Maka sobat semua mempersiapkan 10 ekor DOC itu per bulan dengan penjualan DOC itu per minggu sekitar 35. Artinya setiap minggu sobat semua harus menghasilkan 45 DOC. Jadi triknya adalah dari 10 ekor yang dipelihara itu yang 35 dijual, berarti sobat semua harus menghasilkan 45 DOC. Berapa indukan yang dibutuhkan sehingga menghasilkan 45 DOC? Saya hitung-hitung itu sekitar 20 indukan dan 4 pejantan. Terus bagaimana? Kan butuh modal pakan untuk indukan juga, maka akan saya jelaskan pelan-pelan. Sobat semua jangan skip agar sobat semua itu paham dari awal urutannya sampai akhir. Jadi 210.000 modal pakan sampai panen itu, atau kalau sobat semua masukkan per bulan itu akan dikeluarkan selama 1 bulan. 210.000 itu diambil dari 20 ekor indukan dan pejantan tadi, itu menghasilkan telur kemudian kita tetaskan. Maka sobat semua yang kedua harus memiliki mesin tetas sendiri. Jadi yang kedua harus memiliki mesin tetas sendiri. Jadi untuk menghasilkan DOC, sobat semua harus memiliki mesin tetas sendiri, harus memiliki indukan. Terus bagaimana triknya? Dari 20 ekor indukan itu akan menghasilkan telur. Telur dari 20 ekor indukan itu rata-rata penetasan itu sekitar 50. Maka kita ambil potong 5 jadi 45. Nah, 45. Terus pakannya bagaimana? Pakannya dari 24 itu sehari itu sobat semua membutuhkan 2,4 kilo. Berarti 1,2 kilo per sekali makan. Kalau ngasih makannya 2 kali. Terus 2,4 kilo itu kalau dikalikan katakanlah pakan indukan campuran saya hari ini, sobat semua bisa cek ini. Ini masih harga yang lama 6 ribuan, sekarang sudah harga baru sekitar 6.500 ya. Untuk harga pakan, untuk harga campuran pakan 6.500. Nah, 6.500 itu kalau dikali 2,4 dikali 7 itu rata-rata sekitar 109.200. 109.200 ditambah listrik untuk menghasilkan DOC itu sekitar 120.000 lah per minggu.
Jadi per minggu untuk menghasilkan DOC 45 itu sobat semua harus mengeluarkan modal itu 120.000. Nah, 120.000 ini kan mengeluarkan modal tidak. Dari mana? Dari penjualan DOC 35 dikali katakanlah harga DOC 5.000 saja. 5 kali 35 itu 175.000. 175.000 yang 120.000 diambil untuk makan indukan lagi. Plus dengan listrik untuk menghasilkan DOC yang selanjutnya. Maka dari itu masih sisa 55.000. Nah, 55.000 ini dikumpulkan selama 1 bulan berarti sekitar 220.000. Masih ada sisa 10.000 untuk cadangan. 210.000 dikasih untuk pakan pembesaran. Jadi 35 dijual DOC-nya, 10-nya kita pelihara 1 bulan sekali. Terus kan masih ada sisa 10 DOC di minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat. Karena kita kan masukkannya sebulan sekali. Nah 10 DOC minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu bisa sekaligus dijual untuk cadangan kalau ada kelebihan pakan. Atau ada kekurangan apa-apa, atau ada penyakit, atau ada resiko. Jadi bisa disimpan. Itu dijual jadi uangnya disimpan. Kalau 10 kan berarti 50.000. 5 kali 10 50.000. Lumayan untuk cadangan setiap bulan itu ada 150.000 untuk cadangan. Atau kalau memang tidak dikeluarkan cadangan itu bisa sobat semua pakai untuk kebutuhan. Nah, itu sobat ya. Jadi triknya seperti itu. Sehingga sobat semua tidak mengeluarkan modal pakan. Terus apa yang kita hasilkan ketika panen 1 bulan sekali? 1 bulan sekali katakanlah harga daging itu 30.000. Tapi saya rasa kalau 30.000 itu terlalu murah ya. Target ayam seberat 1 kilo itu sekitar 38.000 atau 35.000 lah. Minimal 35.000. Kita ambil 30.000 saja nggak jadi masalah lah. 30.000 kali 10 maka 300.000. Sobat semua bisa mengantongi keuntungan full 300.000 itu per bulan. Itu hanya dari 10 ekor pembesaran yang sobat semua besarkan. Memulai pembesaran seperti ini, sobat semua tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Nah, selanjutnya sobat semua bisa mengembangkan pembesaran ini. 300.000 tidak sobat semua pakai untuk mengembangkan atau menambah jumlah pembesaran, bisa. Nanti lama-lama sobat semua akan mendapatkan pola pembesaran sebulan itu 20, sebulan itu 30, sampai sebulan itu 45 ekor. Nah, kalau 10 saja 300.000, maka kalau 40 ekor berarti 3 kali 4. Dengan tanpa mengeluarkan modal pakan di awal. Jadi sobat semua itu triknya ya. Maka kalau sobat semua belum punya peternakan atau belum punya breeding yang kontinu, maka sobat semua belum bisa melakukan pembesaran tanpa modal pakan. Harus menggunakan modal pakan, minimal juga menggunakan modal DOC, ya karena memang sobat semua tidak memiliki indukan sendiri. Jadi mungkin itu triknya sobat semua ya. Mungkin kalau sobat semua sudah punya breeding yang kontinu, trik ini bisa dipakai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.